Oke, kita mau belajar firman. Saya ingin menanyakan kepada semua saudara. Tiap kali kita mendengar firman, kata firman Tuhan, muncul apa di benak kita? Yang di rumah ibu jawab, karena Eki jadi operatornya akan memberitahu saya. Tiap kali kita mendengar kata firman Tuhan, muncul apa di benak kita? Kebenaran. Benar. Saya kalau khotbah tidak khotbah tapi saya mengajar. Nah, saya ingin interaksi. Tadi maaf dipersingkat karena nanti jam 11.20 saya akan terbang ke Surabaya, lewat Jayapura, lewat Makassar. Sebab besok ada pemberkatan pernikahan di Surabaya. Selesai pemberkatan nikah besok malam, saya langsung terbang ke Bali. Ada jemaat DKI dari Tarakan, Ibu Gembala yang hari Selasa menikah di Denpasar. Ayo, mendengar kata firman Tuhan muncul benar. Kebenaran. Apa? Kebenaran. Kebenaran. Oke, satu, yang lain. Pemusik, singer, penyanyi. Mendengar kata firman Tuhan, kebenaran. Apalagi? Nasihat. Wih, tangan buat Simeon. Nasihat. Ada lagi apa? Kebenaran, nasihat. Ya cepat mendengar kata firman Tuhan. Dua orang lagi. Ayo mama, apa? Teguran. Oke. Satu lagi. Apa? Janji. Puji Tuhan. Semuanya benar. Cuma satu yang saya tahu. Tiap kali mendengar kata firman Tuhan, langsung berpikir Tuhan sedang bicara. Ada yang tahu? Tuhan sedang berbicara. Betul atau tidak? Kenapa saya hubungkan dengan itu? Dengar baik. Kalau ada orang berbicara, kita bisa terpengaruh tidak? Jawab dong. Kalau ada orang berbicara kepada kita, kita bisa terpengaruh tidak? Bisa. Nah, ini penting. Bisa nggak orang bicaranya betul, tapi kita terimanya salah? Ini penting ini. Bisa tidak? Bisa. Jadi yang salah yang ngomong atau yang dengar? Maka. Ayo, yang salah yang bicara atau yang dengar? Ngerti maksud saya? Tuhan pernah bicara salah tidak? Betul? Loh, saya tanya ini serius. Tuhan pernah bicara salah tidak? Tapi kenapa kita sering salah? Nah itu tadi masalahnya. Nah betul? Ulang lagi, yang belum ngerti. Kalau ada orang bicara benar, kita bisa terima salah tidak? Jadi yang salah siapa? Dengar. Kenapa salah? Oh, ini masalahnya. Kenapa jawab apa kalian pemusik? Kenapa bisa salah jawab dengarnya pada yang ngomong benar? Tidak serius mendengar. Betul. Ada 3 alasan penting. Tidak serius mendengar. Kedua, apa? Bebal. Oke. Yang ketiga, orangnya bicara betul. Kenapa kita bisa terimanya salah? Satu, apa tadi? Tidak serius mendengar. 2, bebal. Yang ketiga, tuli. Kasihan. Tuli. Kenapa Ibu Gembala? Nah itu, bagaimana mendengar? Bukan, kalau ini jangan. Satu lagi, yang ketiga, malas tahu. Wih, Papua banget ya. Malas tahu. Oke, yang bukan dari Papua, kami punya istilah dikit-dikit malas. Kita tidak mau. Malas tahu, tidak mau tahu. Betul.
penting. Mengapa ada orang bicara benar kita terima salah? Karena motivasi hidupnya. Betul? Lihat Tuhan Yesus mengajar. Ini penting. Apakah pengajaran perkataan Tuhan, kata-kata Tuhan kepada Yudas, kepada Petrus, kepada Thomas, kepada Yohanes beda-beda atau sama semua? Betul? Tuhan Yesus tidak pernah membeda-bedakan pengajarannya. Pertanyaannya, kenapa Petrus bisa menyangka? Kenapa Yudas bisa jadi pengkhianat? Mengapa Thomas bisa tidak percaya? Yang ngajar beda atau sama yang mengajar? Siapa? Tuhan Yesus. Ini loh masalahnya, saudara. Kalau kita hitung hari ini, ya, berarti dari minggu pertama bulan Januari kita sudah 51 kali ibadah. Kalau cuma ibadah hari Minggu, betul tidak? Setahun berapa minggu? 52. Belum 50. Awas, dengar. Jadi tinggal satu kali lagi, tanggal 27. Nah, 51 kali itu kalau hari Minggu saja. Rata-rata kita orang Kristen Nagire berapa kali seminggu ibadah? Apalagi dengan ibadah ucapan syukur pasti datang karena ada makannya. Betul? Saya pernah jadi gembala, saudara, 14 tahun. Saya buat peraturan. Pokoknya kalau bilang ada ibadah ucapan syukur, ulang tahun, pindah rumah, pembukaan toko baru, apa bayi lahir, saya bilang tidak ada makanan. Tolong gimana pakai cara itu? Betul ya Tuhan? Kenapa saya melarang orang ibadah syukur ada makanan? Coba jawab. Maaf, jangan marah saya. Supaya motivasinya nggak cari makan. Maaf ya, yang suka makan bertobat. Jadi Petrus, Yohanes, Yakobus, Thomas, Yudas diajar oleh guru yang sama dan mendengar firman yang sama. Pertanyaannya, kenapa bisa salah hidupnya? Ini penting. Yang ngajar Tuhan Yesus, yang disampaikan pasti firman yang benar. Betul atau tidak? Mengapa yang tiap hari dengar, satu bisa bunuh diri, mata duitan, satu bisa tidak percaya, satu bisa menyangka. Maka itu tolong rekan-rekan pendeta, rekan-rekan majelis yang suka khotbah, perhatikan ini. Kami hamba-hamba Tuhan harus menyampaikan firman dan sumbernya adalah Alkitab. Tapi yang mendengar mengapa bisa beda-beda? Maka jawabannya karena motivasi. Saya tanya, jangan marah. Ada nggak orang ke gereja cari utangan? Saya tanya, jawab. Ada orang ke gereja cari utangan karena mau dipinjemin duit ke gereja hari ini. Saya tanya, ini jangan tertawa. Bisa tidak? Bisa. Ada anak-anak muda ke gereja cari pacar, awas dan tidak ngomong. Ada tidak? Oh, kenapa kalau ribut? Ini 4 tahun belum menikah semua. Awas ngomong. Oh, satu ya sudah. Jadi orang ke gereja beda-beda atau sama tujuannya? Beda-beda, tergantung motivasinya. Ada nggak orang
badannya di gereja, tubuhnya di gereja, buka Alkitab, menyanyi kemenangan iman, hafal, tapi pikirannya ke Jayapura, ke Makassar, lu bisa tidak? Bisa. Maka itu kalau kita mendengar kata firman Tuhan, sebelum bicara nasihat, teguran macam-macam tadi, langsung mikir, oh Tuhan sedang berbicara. Oke, saya beri contoh yang paling tajam. Jujur. Firman Tuhan atau firman mama mantu yang lebih gampang jawab? Yang jawab cepat. Ayo, firman atau firman mama mantu yang lebih mudah diingat? Ayo jawab. Firman jawab. Nah, kenapa firman mama mantu lebih gampang jawab? Direnungkan. Nah, karena direnungkan siang dan malam. Betul. Kenapa? Karena tiap hari dengar terus. Oh, berarti kamu salah tinggal. Harusnya kalau menikah pindah sendiri, tinggal sama mertua. Kan begitu kata Kejadian 2 ayat 24. Seorang laki-laki akan meninggalkan siapanya? Ayah dan ibunya, supaya bisa bersatu dengan istrinya, sehingga mereka dua bukan lagi dua tapi satu. Firman ini luar biasa, disampaikan kepada Adam dan Hawa yang belum pernah dan tidak punya mertua dan orang tua. Betul tidak? Kejadian 2:24. Kan aneh, ngapain Tuhan berfirman kepada Adam dan Hawa yang jelas-jelas nggak punya orang tua, nggak punya mertua? Itu firman untuk kita. Jadi anak laki-laki dengar. Jauh sebelum ada rumah tangga pernikahan di dunia, Tuhan sudah berikan peraturan itu. Artinya begini, bisa tidak satu dapur dua koki? Tidak. Siapa kokinya ini? Mertua dengan anak mantu. Jadi apa itu kalau satu dapur dua koki? Ribut. Jawab, jadi apa itu? Kacau. Iya, enggak jadi dapur, jadi medan perang. Wih, firman ini luar biasa. Nah, maka awas dengan saudara, firman harus kita taati. Inilah buktinya. Ibu Kembara coba salah tanya pada jemaat ini. Saudara, khotbah saya 2 minggu lalu apa? Kira-kira jemaat jawabnya apa? Baru 2 minggu. Ayo jawab apa jemaat? Paling tolak-tolak aja. Oh enggak garuk-garuk. Oh enggak lihat catatan. Betul? Tapi kenapa kok Mama 20 tahun yang lalu masih ingat? Karena kamu jawab karena direnungkan. Maka itu saudara, di penghujung tahun ini periksa hidup kita. Bagaimana iman, konsep motivasi murid-murid Yesus yaitu kita terhadap firman Tuhan. Maka itu kalau kita disampaikan oleh guru yang sama, yaitu Tuhan Yesus. Firman-Nya 12 orang sama-sama dengar firman yang sama. Betul? Kenapa yang satu bisa begini, satu bisa begitu, yang lain bisa begono dan lain-lain? Ini pelajaran buat kita. Bagaimana cara kita merespon, menanggapi firman. Inilah masalah dalam hidup manusia, yang dengan Tuhan saja kita bisa kacau, apalagi kita manusia. Nah sekarang
Siapa percaya 90% masalah rumah tangga, masalah suami istri itu masalah salah dengar. Betul atau tidak? Seringkali suami istri bertengkar karena salah dengar, padahal tidak tuli. Kok bisa salah dengar? Tergantung motivasinya. Misalnya, jangan tersinggung, istri lagi sibuk entah nyapu, entah apa di dapur, tapi pikirannya kepada belanja. Lalu suaminya bicara tentang sesuatu. Lupa ya? Pengalaman, siapa pengalaman? Ngerti nggak? Kenapa si istri bisa salah dengar? Karena pikirannya ke belanja, jadi tidak nyambung. Saudara, maka itu Tuhan minta kepada kita, dengar itu yang sungguh-sungguh dengan motivasi yang benar. Katakan amin. Apa motivasi yang benar untuk kita mendengar firman Tuhan? Jawabannya kita buka ayat ini. Ini yang Tuhan ingin cari di antara kita. Matius 7. Sudah sering kita dengar bahwa Matius 7 ini ayat yang ke-24 ya. Nah, ke-28. 28 dulu, tadi baru 24. Matius 7 ayat 28. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, ngapain orang banyak? Takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab Yesus mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli Taurat mereka. Saya tanya, berarti mereka ini menerima firman Tuhan enggak? Loh, saya tanya cepat jawab. Berarti mereka ini terima firman Tuhan tidak? Terima, bahkan takjub. Apa kata lain takjub? Kagum, apalagi heran-heran. Wih, luar biasa. Saya tanya kepada saudara, kira-kira di antara orang-orang yang kagum, heran mendengar khotbahnya Tuhan Yesus hari itu, kira-kira ada tidak yang pada akhirnya ikut berteriak, salahkan dia. Saya cuma tanya, kira-kira ada tidak orang-orang ini? Ayo, sudah jelas mereka mendengar Tuhan Yesus mengajar, mereka kagum, mereka takjub, sebab Yesus mengajar beda dengan ahli-ahli agama. Maaf, saya berkata, jangan bangga dengan gelar teologi saudara, karena banyak yang teologi khotbahnya membingungkan. Betul atau salah kalimat ini? Yang khotbah nggak bingungkan aja terimanya bisa salah, apalagi khotbah suka membingungkan. Maaf, saya berkata, inilah kegagalan gereja Tuhan. Banyak teolog, tetapi jarang yang bisa menyampaikan kebenaran yang benar, karena cuma teori dan doktrin. Bayangkan kesan pendengar yang Yesus khotbah bisa takjub, kagum, heran. Ini bisa ngomong salibkan dia. Maka itu kita harus hati-hati dalam itu. Sepanjang tahun ini, dari Januari sampai sekarang, kita harus jujur. Ayat 24, dua macam dasar. Masih Matius 7:24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan ngapain? Nah, berarti, saya ulangi, setiap orang yang mendengar perkataan ini dan melakukannya, artinya
Berarti ada atau tidak kita ke gereja mendengar khotbah firman Tuhan tapi tidak melakukan. Ayo jawabannya. Nah, berarti kita termasuk yang mana? Hanya mendengar saja bisa tidak melakukan. Terpujilah Tuhan kalau kita bisa mendengar dan melakukan. Apa contohnya? Ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak runtuh sebab didirikan di atas batu. Saya tanya, ke sebelah kiri saudara, ini ke pantai cuma berapa meter jarak? Kalau saya ke sebelah kanan, berapa meter? 50 meter, dekat tidak? Pertanyaannya, ada nggak orang bangun rumah pas di pasir yang pinggir pantai? Nah, jawab, ada tidak? Kenapa? Kenapa nggak ada orang berani bangun rumah pas di pasirnya pantai itu? Takut kena ombak? Bukan, nggak bisa buat fondasi. Ngerti? Nah, itu yang digambarkan oleh Tuhan Yesus. Kalau kita suka mendengar firman dan ayo mendengar dan melakukannya, maka bangunan rumah iman kita tidak akan bisa roboh walaupun ada banjir, angin, badai. Karena apa? Fondasinya. Lihat ayat 26. Tetapi, baca sama-sama, 1, 2, 3. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian, ayo, baca, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga runtuhlah rumah iman itu dan hebatlah rusak. Maka kira-kira 3 tahun terakhir ini, saya ingin saudara jawab pertanyaan saya. Kira-kira 3 tahun terakhir dari 2017 di sosial media viral, bagaimana banyak saudara kita di pedalaman-pedalaman yang tadinya mengaku murid Yesus berubah jadi Muslim. Betul tidak? Nah, itu contoh. Kenapa saudara-saudara kita, maaf, ada nggak di antara saudara kita dari Kemah Injil yang menjual imannya? Ada tidak? Saya tanya yang di pedalaman, ada tidak? Nah, kenapa bisa? Maka setelah kita membaca Matius 7 ini, kita tahu sebabnya. Jadi kenapa rumah iman mereka roboh? Ketika dipengaruhi, jawab karena mereka hanya mendengar tapi tidak melakukan. Saya beri 3 bukti dan saya minta masing-masing jujur. Ya, saya beri 3 bukti. Nah, ini penting. Sering tidak kita dengar khotbah mengampuni. Bahkan tiap ibadah kita pasti berdoa dengan doa Bapa kami. Dan ampunilah terus. Ayo, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami. Nah, apa tidak? Pertanyaannya, ada yang masih punya musuh? Sering nggak dengan khotbah pengampunan? Betul? Kenapa kita tidak melakukan? Saudara, ini hal kecil. Selama kita masih punya musuh,
berarti kita munafik. Dengar, tetapi ayo dengar, tetapi maka itu gereja di tanah Papua sudah ada beberapa yang runtuh dan roboh di beberapa tempat, betul atau tidak Pak? Karena cuma mendengar, tidak tahu. Jadi kita nggak bisa main-main. Contoh kedua, maaf sebelum saya ke kedua, mungkin ada yang berkata begini, Bu Pendeta, saya tuh nggak punya musuh, tapi ada berapa orang saya malas ketemu. Halo, nggak punya musuh, tapi ada berapa orang malas ketemu. Itu musuh atau bukan kalau malas ketemu? Ya sudah, bertobat. Maka itu dalam hidup kita, baru angin sedikit saja sudah roboh rumah iman kita, karena kita tidak melakukan firman. Jadi kalau kita dengar Tuhan berkata, ampunilah musuhmu, jangan didengar racuni musuhmu. Tuli kamu itu. Maaf. Betul? Ayo kita jaga. Ibu Gembala perlu powerbank? Nah. Ibu Gembala bagus. Saya lihat HP ganti. Ada baterainya dia. Yang kedua, sering atau jarang kita mendengar khotbah jangan berzina. Sering atau jarang? Ayo jangan pura-pura tulis, saya tanya Pak. Sering atau jarang? Sering. Makanya masih banyak berzina tidak? Nah ini calon-calon neraka dia begini. Betul? Hanya mendengar tapi tidak melakukan. Ingat hukum surga. Saya bacakan dulu ya sebelum berzina. Kembali ke yang pertama. Apa yang tadi contoh pertama? Khotbahnya tentang tadi itu loh, sebelum berzina saya ngomong apa? Mengampuni. Oke? Jadi kalau masih punya musuh kita lakukan firman tidak? Ini baca 1 Yohanes 3:15. Ayo semuanya buka Alkitab. 1 Yohanes 3:15. Yang di rumah juga ikut baca. 1 Yohanes 3:15. Saudara, menyedihkan gereja di tanah Papua. Katanya tanah Injil, tapi kita tidak serius. Nah, baca 1, 2, 3. Setiap orang yang memiliki saudaranya adalah seorang pembunuh. Saya nggak tahu di sini ada polisi atau tidak, ada jaksa, hakim, pengacara, ada atau tidak, saya tidak tahu. Hakim, jaksa, polisi paling hafal pasal-pasal pembunuhan dalam KUHP, betul tidak? 3 sekian soal apa? Ini. Nah, bagi hukum surga, seorang pembunuh manusia itu ternyata tidak harus mengambil dan menghilangkan nyawa manusia, tapi Membenci. ayo, bagaimana hukum surga? Membenci saudaranya itu adalah membunuh. Saya tanya jujur, termasuk saya, ada nggak di antara kita selama hidup tidak pernah benci seorang? Ayo jawab. Itu saya dulu juga pernah. Berarti di sini banyak pengguna atau tidak? Saya tanya kok. Di sini ada pembunuh atau tidak? Aduh, bedanya belum ketangkap polisi itu saja. Tapi ini hukum surga.
Maka itu saya benci cuma apa tadi? Malas ketemu. Itu pembunuh juga, betul? Jangan main-main. Maka itu menurut ayat ini kira-kira banyak atau sedikit pendeta, majelis, hamba Tuhan, orang Kristen yang masuk neraka? Kira-kira. Nanti pertanyaan saya. Yang kedua, berzina. KUHP saya nggak apa, berzina itu macam-macam. Tapi KUHS, kitab undang-undang hukum surga sederhana. Barang siapa, awas pura-pura lupa. Barang siapa, Mengingini. jangan mengingini terlalu jauh. Barang siapa memandang, melihat orang lain dan menginginkannya, maka orang itu sudah berzina dengan dia, bukan di tempat tidur, tapi di pikirannya dan hatinya. Saya tadi kenapa masalah? Saya tanya, ini kalimat yang saya temukan. Sependeta-pendetanya seorang pendeta. Berarti dia pendeta apa? Ayo, sependeta-pendetanya seorang pendeta. Berarti pendeta apa? Pendeta luar biasa. Pertanyaan saya, makanya bisa kurang ajar. Ayo coba jawab. Berarti ada yang lolos nggak di sini yang nggak pernah berzina? Ini hukum yang aneh. Lagi sekali membunuh buat Tuhan tidak harus mengambil nyawa orang. Cukup benci kita membunuh. Berzina tidak perlu ketemu dan tidur, tidak. Cuma melihat dari jauh dan mata kita kurang ajar, kita sudah berzina. Maka itu Matius 5 berkata, jangan kau menuduh orang lain, periksa diri kita. Amin saudara. Ini hukum surga. Sudah berkali-kali kita mendengar firman jangan berzina, tapi kita melakukan. Jangan membunuh, kita melakukan. Maka itu ini perkara serius dalam hidup kita, supaya kekristenan kita jadi Kristen yang benar. Katakan amin. Kristen yang memuliakan Tuhan dalam hidup ini. Orang yang tidak punya motivasi untuk jadi berkat buat orang lain, maka hukum Tuhan itu buat dia membelenggu. Ya, lihat. Sebelum pilkada tanggal 9 Desember yang barusan, dari 3 calon Bupati Nabire, 2 calon datang ke rumah saya, minta didoakan. Saya cuma pesan, siapapun yang terpilih, tolong buat peraturan yang keras, perda miras. Setuju tidak? Saya bilang, percuma uang masuk segitu banyak triliun ongkos, tapi kalau minuman keras masih boleh, percuma. Bahkan salah satu dari 2 calon itu, waktu pelantikan tim sukses saya diminta untuk khotbah, disirimi gempar saudara, sebab saya menyatakan terkutuklah orang Kristen, termasuk pejabat aparat keamanan yang jual miras. Saya berkata lebih baik kamu mati dengan mirasmu, karena engkau menyengsarakan orang. Ingat, setelah pilkada di Kota Lama ada seorang gadis umur 17 tahun mati ditabrak orang mabuk. Pakai tahu? Sedih sekali. Anak gadis nggak salah, naik motor,
berbuat dosa itu merusak sekian banyak orang. Berzina juga merusak, benci juga merusak, mabok judi juga merusak. Berapa banyak anak-anak jadi korban lem iPhone karena di rumah bapaknya tidak bertanggung jawab. Betul atau tidak kalimat ini? Jawab kalau betul atau tidak. Sampai kapan mau berhenti? Mengerikan sekali. Sampaikan kalau ada keluarga saudara yang ngaku Kristen tapi jual miras, sampaikan matilah dengan miras, sebab engkau jahat dan kejam. Menyedihkan. Setuju perjudian itu merusak? Semua dosa itu merusak. Jadi kalau Tuhan memberikan hukum, memberikan peraturan, bukan Tuhan kejam, bukan. Justru Tuhan sayang kita. Suatu kali saya dapat ilustrasi bagus. Orang-orang biasanya orang-orang yang suka berdosa, anak-anak muda nggak suka dengan peraturan. Begini ilustrasi. Siapa yang berani ya masuk ke kebun binatang dan kandang-kandang binatang itu nggak ada pagarnya, kandang harimau nggak ada pagarnya, kandang semua yang binatang bos nggak ada pagarnya. Ada yang berani masuk walaupun gratis? Kenapa? Masa? Nah, peraturan yang Tuhan buat itu adalah batas pagar supaya yang jahat tidak bisa menjangkau kita. Katakan amin. Tuhan buat peraturan bukan untuk menyiksa kita, justru untuk menyelamatkan kita. Mengapa ada peraturan? Hai suami, sayangi, kasih istrimu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu sama seperti jemaat tunduk kepada Kristus. Saudara, kenapa Tuhan buat peraturan itu? Supaya rumah tangga bahagia. Katakan amin. Jadi peraturan dibuat bukan untuk menyengsarakan kita. Inilah hukum, inilah peraturan. Jadi mulai hari ini, kalau kita mendengar firman Tuhan, kita harus apa? Melakukan demi kebaikan kita. Jelas ya? Kita buka ayat yang lain. Filipi 4 ayat 8. Sederhana sekali. Ini yang ketiga. Ya, yang pertama mengampuni, sering kita dengar harus melakukan. Kedua, jangan berzina, sering kita dengar jangan kita lakukan. Yang ketiga, pikiran kita itu yang menentukan waktu kita mendengar Tuhan berbicara itu apa yang kita terima. Saya katakan seperti tadi, istri yang diajak bicara suaminya, tapi hati pikirannya lagi mau belanja, bisa salah dengar. Nah sekarang apa yang ada di pikiran kita? Filipi 4 ayat 8. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jadi akhirnya semua yang apa? Yang mulia terus. Ayo terus apa lagi? Ya, manis terus. Ya, terus apa lagi? Nah, pikirkanlah semuanya itu. Nah, Filipi 4 ayat 8 ini, kalau itu misalnya belum hitung berapa? Coba ulangi. 1, jadi akhirnya saudara semua yang benar
2 semua yang mulia, 3 semua yang adil, 4 semua yang suci, 5 semua yang manis, 6 semua yang sedang didengar, 7 semua yang disebut kebajikan, 8 dan patut dipuji. Suruh ngapain? Pikirkan semuanya itu. Kalau 8 hal ini yang kita masukkan ke pikiran kita, hidup pasti jadi bagaimana? Hidup pasti jadi bagaimana? Indah, bahagia, luar biasa. Tapi seringkali kita membiarkan pikiran-pikiran jahat masuk ke hidup kita. Maka itu hari ini saudara, kita harus mengambil keputusan untuk yang benar, yang manis, yang mulia, yang 8 hal tadi harus masuk ke pikiran kita. Kalau itu masuk ke pikiran kita, hidup ini bahagia. Jadi lagi sekali, Tuhan membuat peraturan untuk menguntungkan kita atau untuk merugikan kita. Menguntungkan. Maka itu yang masih punya musuh, yang masih punya pikiran zina, yang masih punya pikiran-pikiran jahat, hari ini kita buang semua. Supaya hidup ini berkenan kepada Tuhan. Ayat terakhir, Yohanes 15. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 13, firman itu seperti biji, seperti benih. Betul tidak? Saya ulangi, menurut Matius 13, firman itu adalah biji, adalah benih. Oke? Tolong ya beritahu warga-warga kita yang di halaman rumahnya masih ada pohon matok, pohon durian, jangan ditebang. Setuju? Sedih saudara kalau melihat matok sudah jarang didapat di tengah kota. Padahal itu pohon Tuhan yang punya. Betul tidak? Nah, kalau kita menanam sesuatu, maka tumbuh sesuatu. Nah, setiap kali kita dengar firman, itulah ditaburi benih. Nah, Tuhan Yesus minta apa yang Dia minta setelah kita mendengar firman, benihnya harus tumbuh. Yohanes 15 ayat 8. Saya baca dulu ini. Yohanes 15 ayat 8. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika saya saudara berbuah banyak, sedang dengan demikian kamu adalah murid-murid. Luar biasa. Kalau 51 minggu, 51 kali sepanjang tahun ini kita ditaburi benih, berarti benih minggu yang pertama bulan Januari lalu sampai Desember sudah berbuah belum? Kalau kita tanam setahun ini sudah. Tapi mana benihnya? Mana buahnya? Ternyata pohon plastik. Mana ada buahnya? Mulai hari ini ubah hidup kita. Amin. Benih itu harus bertumbuh dan berbuah banyak, maka Bapakku dipermuliakan. Ayat 7. Nah, ini syaratnya. Ayat 7. Jikalau siapa? Saya ngapain? Tinggal di dalam Yesus dan firman-Nya Tuhan Yesus, kata-katanya Tuhan Yesus tinggal di dalam saya. Nah, sama seperti itu. Mengapa firman mama mantu gampang dihafal? Karena firman mama mantu engkau simpan di hatimu. Betul? Kalau firman Tuhan yang kita simpan di hati kita seperti ini, ya, terus janjinya, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerima. Amin, saudara. Inilah firman Tuhan menjelang akhir tahun ini.
Mari kita periksa hati kita, mendengar firman yang sama, disampaikan oleh guru yang sama, tapi Petrus, Yudas, Thomas bisa berbeda. Karena apanya? Motivasi. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku bangga perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan